Yang berikutnya, konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf. Dia membagi konflik menjadi 4. Yang pertama ada konflik peranan sosial. Adalah konflik yang terjadi antara dua orang yang mempunyai peran yang berbeda. Contohnya, ketika sepasang suami istri masing-masing tidak menjalankan perannya, jadi terjadilah konflik. Lalu yang kedua, ada konflik antara kelompok-kelompok sosial. Artinya, dua kelompok atau lebih itu saling berkonflik. Misalnya, pemain sepak bola antara regu A dan regu B, mereka berkonflik. Nah, itulah yang disebut dengan konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisir dan kelompok yang tidak terorganisir. Kelompok yang terorganisir itu artinya adalah kelompok sosial yang resmi, dan kelompok yang tidak terorganisir itu adalah artinya kelompok yang tidak resmi. Nah, di sini contohnya ketika sebuah industri atau pabrik membuang limbah sembarangan ke area masyarakat dan masyarakat mendemo pabrik tersebut. Nah, disitulah yang dikatakan konflik antara kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Lalu yang keempat, ada konflik antara satuan nasional. Contohnya di sini adalah konflik politik. Yang berikutnya, bentuk konflik sosial menurut Kurt Lewin. Yang pertama, ada konflik positif-positif, artinya ketika individu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama baik dan sama-sama diinginkan, akan tetapi individu tersebut harus memilih salah satu dari masing-masing pilihan. Contohnya, misalnya kalian diterima di dua universitas yang sama-sama kalian inginkan, akan tetapi kalian harus memilih salah satu. Yang kedua, konflik negatif-negatif. Artinya ketika individu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak diinginkan. Ilustrasinya, misalnya seorang perempuan dipaksa untuk menikah. Ketika tidak nurut untuk nikah, dia akan dibuang atau tidak diakui anak lagi. Nah, seperti itulah ilustrasi konflik negatif-negatif. Yang ketiga ada konflik positif-negatif. Artinya ketika individu dihadapkan dua pilihan yang saling bertolak belakang. Ilustrasinya misalnya seorang preman yang pekerjaannya adalah memalak uang dan ia ingin insaf, tapi dia berpikiran bahwa ketika saya insaf tidak menjadi preman lagi, pendapatannya akan berkurang. Nah, di situ yang dikatakan dua pilihan yang saling bertolak belakang. Bentuk konflik sosial menurut Lewis Althusser. Yang pertama ada konflik realistis, artinya konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan tertentu. Misalnya ketika individu atau kelompok itu merasa kecewa terhadap peraturan yang dibuat pemerintah. Lalu yang kedua ada konflik non-realistis, artinya konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonis atau berlawanan. Di sini contohnya ketika kita ingin membalas dendam terhadap seseorang, kita menggunakan ilmu hitam atau gaib seperti santet atau guna-guna, seperti itu ya.